셋, 별. Halo sahabat ID, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel ID. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam podcast santai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan wanita pasca Islam. Ini merupakan video part 2 atau part kedua dari mengkaji perempuan. Bagi kalian yang belum menonton video part satunya tentang kedudukan wanita sebelum Islam, boleh tonton terlebih dahulu dengan mengklik tautan di pojok kanan atas. Nah, bagi kalian yang sudah mau menonton video tersebut, kita lanjut ke part 2-nya, yaitu tentang kedudukan wanita pasca Islam. Nah, setelah kita tahu bahwa kedudukan wanita sebelum Islam sangat mengerikan dan juga sangat terhinakan, tahukah kalian bahwa setelah Islam datang, seluruh bentuk penindasan terhadap kaum wanita dihapus dan kaum wanita diberi hak hidup secara terhormat dan bermartabat, sehingga kedudukan kaum wanita menjadi mulia. Seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan dengan baik?" Kemudian Nabi menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanyanya lagi. Nabi menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanyanya lagi. Nabi menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanyanya lagi. Baru beliau menjawab, "Bapakmu." Orang tua, terutama ibu, menjadi pembuka pintu surga paling bagus bagi setiap anak, sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Orang tua itu adalah pintu surga yang paling bagus. Jika kamu mau, silahkan kamu sia-siakan pintu itu atau jagalah dia." Allah menyatakan haram menjadikan wanita sebagai bagian dari harta warisan. Bahkan Islam telah menjadikan kaum wanita sebagai makhluk merdeka, bukan diwariskan namun justru mewarisi harta kerabatnya. Di samping itu, wanita juga memiliki hak atas suaminya, sehingga ia juga berhak atas segala kebaikan dari sang suami, baik dalam masalah hak nafkah, kemudian juga hak jasmani maupun hak rohaninya. Karena itu, seorang suami tidak boleh menelantarkan hak-hak mereka. Maka menjadi sangat jelas apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. "Sungguhnya istrimu memiliki hak atasmu." Keindahan Islam melarang membenci kaum wanita, dan Allah menyuruh setiap kaum laki-laki agar mempergauli istri-istri mereka secara baik, sebagaimana firman Allah SWT, "Dan pergaulilah dengan mereka secara patut." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Laki-laki hanya boleh menikah dengan 4 wanita dengan syarat mampu bersikap adil terhadap para istri dan mampu mempergauli secara baik. Apabila mereka tidak dapat bersikap adil, baik itu dari jasmani maupun rohaninya, maka alangkah lebih baik apabila laki-laki hanya menikah dengan 1 wanita saja. Sebagaimana firman Allah SWT, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Oleh sebab itu, seorang laki-laki yang menikahi wanita lebih dari 1 harus berlaku adil dalam meladeni istri-istrinya, seperti makanan, pakaian, tempat, giliran, dan kebutuhan, serta pelayanan yang bersifat lahiriah, sehingga Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nah, Allah memberikan wanita hak murni berupa mahar yang harus diberikan kepadanya secara sempurna, kecuali jika ia memberikan dengan sukarela kepada sang suami.
Subhanahu wa ta'ala memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada kaum wanita sebagai penanggung jawab rumah suaminya dan anak-anaknya, seperti sabda Rasulullah SAW. Dan seorang wanita adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban. Sabda Rasulullah tersebut dikatakan sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 844. Kemudian Allah juga mewajibkan kepada suami untuk memberi, memuliakan, dan menghargai istrinya secara baik dan wajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan kesempurnaan iman seorang suami tergambar jelas pada akhlak dan sikap baiknya terhadap istri-istrinya. Syariat Islam diturunkan kepada umat manusia adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi semesta alam. Oleh karena itu, Islam juga sangat berkepentingan untuk melindungi kaum wanita, termasuk dalam masalah pemenuhan kebutuhan maupun cara menghukum mereka sekiranya mereka melakukan pelanggaran. Semuanya diatur dengan penuh adab dan adil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Quran Surat An-Nisa ayat 34-35. Nah, perlu diketahui juga, meskipun Islam memberikan kekuasaan bagi laki-laki untuk menjatuhkan sanksi kepada istri, namun Islam juga memberi peringatan keras kepada kaum laki-laki agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menghindari sikap diktator dan kekerasan. Allah menempatkan wanita setara dengan laki-laki dalam memperoleh keadilan dan kebaikan. Bahkan wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam masalah pahala dari amal perbuatannya. Hal ini menandakan bahwa Islam senantiasa menempatkan wanita sebagai makhluk yang sangat layak dan mulia. Barang siapa memuliakannya akan semakin mulia, dan siapa yang menghinakannya, maka ia pun akan semakin terhina di mata Allah dan Rasul-Nya, bahkan di mata umat manusia itu sendiri. Itulah penjelasan mengenai kedudukan wanita setelah Islam atau kedudukan wanita pasca adanya agama Islam. Mudah-mudahan hal tersebut mengingatkan kita kembali bahwa betapa mulianya seorang wanita, dan semoga kita diberikan kekuatan dan juga kemampuan untuk tetap menjaga kemuliaan yang ada pada diri kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.